Jelang Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Kerinci gencar lakukan pengawasan. Hadapi Natal dan Tahun Baru, Perum Bulog siapkan 1.800 stok beras untuk Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. KPUD Sarolangun menyatakan 1.954 kertas surat suara Pilgub kurang kirim dan rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 24 Oktober 2024. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Yogi Perlianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawal informasi Jambi hari ini saudara, menjadi langkah preventif untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan komitmen dalam mewujudkan pilkada yang berintegritas. Pejabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menekankan pentingnya sikap netralitas ASN dan kepala desa pada pilkada 2024. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menekankan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara dan kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Hal tersebut diungkapkan Sudirman saat menghadiri deklarasi netralitas ASN dan kepala desa pada pilkada serentak di Provinsi Jambi yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah. Deklarasi netralitas ASN dan kepala desa menjadi langkah preventif untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen ASN maupun kepala desa akan pentingnya sikap netral untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas. Netralitas perangkat daerah merupakan salah satu unsur penting untuk membangun pilkada yang aman, damai, dan kondusif di seluruh daerah. Selain itu, mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada sangat dibutuhkan untuk mengurangi potensi kecurangan yang dapat menurunkan legitimasi tahapan pemilihan kepala daerah. Perhelatan pilkada juga membutuhkan dukungan dan bantuan dari seluruh pihak agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. Kami mengapresiasi kegiatan ini bagian penting dari upaya untuk terwujudnya pemilu kada yang aman, nyaman, dan kondusif. Oleh karena itu, ASN termasuk juga kepala desa menjadi bagian penting juga untuk terlaksananya pilkada secara netral, tidak ada keberpihakan, tapi bukan berarti tidak memilih. ASN punya hak untuk memilih, kepala desa punya hak untuk memilih, tetapi bukan berarti dia berpihak pada salah satu kelompok ataupun calon tertentu. Ya. Netralitas ASN hingga perangkat desa menjadi kunci penting keberhasilan penyelenggaraan pilkada agar mendapatkan kepercayaan publik mulai dari proses hingga hasil pemilihan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono optimis pilkada di Tanjung Jabung Barat berjalan aman dan damai. Kapolda mengajak seluruh pihak terkait berperan aktif dalam menyukseskan tahapan pilkada hingga masa pencoblosan 27 November mendatang. Jelang pelaksanaan Pilkada 2024, tanggal 27 November mendatang, berbagai tahapan pilkada terus dilakukan pihak penyelenggara KPU dengan mengacu pada juknis PKPU yang berlaku. Dari sejumlah tahapan tersebut, pihak kepolisian juga memiliki peranan penting khususnya pada proses pengamanan secara melekat. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, berkaca dari sejumlah tahapan pilkada, Kabupaten Tanja Barat dianggap merupakan kabupaten yang aman dan kondusif. Terbukti dari sejumlah tahapan pilkada tidak terdapat kendala dan hambatan, sehingga Irjen Pol Rusdi optimis hingga masa pencoblosan akan berjalan aman, damai, dan kondusif. Tahapnya sudah mulai kita laksanakan bersama-sama. Saya yakin kita juga menginginkan pilkada di Tanjung Jabung Barat bisa berjalan dengan aman, dengan adil, dengan jujur, dengan bermartabat. Ini bisa kita ciptakan bersama-sama. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi juga mengajak kepada semua pihak baik tim sukses maupun para kandidat untuk nantinya dapat menerima hasil Pilkada 2024 dengan baik dan bijak. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan.
KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur kerahkan 45 warga sekitar gudang logistik untuk sortir dan lipat surat suara Pilgub. Aktivitas ini ditargetkan selama 2 hari jelang kedatangan surat suara Pilgub. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menyortir dan melipat surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hodi Tulkubro mengatakan, sebanyak 45 warga sekitar gudang logistik dipekerjakan untuk menyortir dan melipat 179.478 surat suara yang berada di dalam 90 kotak yang diawasi oleh pihak Bawaslu dan pihak keamanan. Pekerja tersebut bekerja dimulai pukul 9 pagi hingga 9 malam dengan honor Rp100 per lembar surat suara dan ditargetkan selesai pada hari Kamis malam. Adapun tenaga sortir dan lipat surat suara Pilkada Tanjung Jabung Timur tersebut sebagian merupakan sumber daya manusia baru, sementara sebagian lainnya pernah dipekerjakan KPU pada tahapan logistik dalam pemilihan umum serentak 2024 lalu. Iya, pelaksanaannya dimulai dalam 2 hari ini dan diusahakan secepat mungkin untuk selesai. Target itu 2 atau 3 hari selesai untuk lipat surat suara gubernur. Sementara untuk data surat suara rusak masih dalam proses perhitungan. Nantinya surat suara yang rusak akan dimusnahkan. Hal itu dilakukan untuk menghindari potensi penggelembungan suara. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPUD Kabupaten Kerinci menuntaskan proses sortir dan pelipatan surat suara Pilgub. Dari total 201.487 lembar surat suara yang disortir, 23 lembar surat suara dalam kondisi rusak. KPU Kabupaten Kerinci telah menyelesaikan proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi Pilkada Serentak 2024. Komisioner KPU Kabupaten Kerinci Prima mengatakan, proses sortir dan pelipatan surat suara ini melibatkan 60 orang petugas. Dari total 201.487 lembar surat suara yang disortir, ditemukan sebanyak 23 lembar surat suara dalam kondisi rusak dan terdapat kekurangan pengiriman surat suara sebanyak 2.043 lembar. Proses sortir dan pelipatan surat suara merupakan bagian penting dari persiapan Pilkada Serentak tahun 2024. KPU Kabupaten Kerinci berkomitmen untuk memastikan proses itu berjalan dengan baik. Hasil sortir surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 di KPU Kabupaten Kerinci. Waktu pengerjaan sortir lipat kami mengerjakan selama 2 hari di tanggal 21 hingga 22 Oktober 2024 dengan jumlah petugas 60 orang yang kami swakilolakan. Nah, jumlah lembar surat suara yang disortir sebanyak 201.487 lembar dan di mana surat suara rusak itu ada 23 lembar dan jumlah surat suara kurang kirim itu sebanyak 2.043 lembar. Prima menambahkan, pihaknya juga sudah mengajukan penambahan surat suara dan diharapkan surat suara tambahan tersebut dapat segera tiba sebelum hari pemilihan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Setelah proses penyortiran dan pelipatan surat suara Pilgub Jambi, KPU Batanghari akan melakukan pengembalian surat suara yang rusak. Dan untuk mengetahui informasi selanjutnya, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan, yang melaporkan langsung dari Kabupaten Batanghari. Selamat sore, Ade. Ya, Ade, berapa banyak jumlah surat suara yang rusak setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara, Ade? Ya, selamat sore Yogi dan saudara TVRI Jambi. Untuk tahapan sortir ataupun lipat terhadap surat suara Pilgub Jambi yang dilakukan oleh KPU selama 2 hari, yakni pada hari Senin dan Selasa kemarin telah dilakukan. Dan dari hasil proses sortir yang dilakukan, didapatkan sebanyak 12 surat suara yang mengalami rusak. Dan juga terdapat sebanyak 1.550 surat suara yang kurang ataupun kurang dikirim atau dari pihak cetakan sendiri. Artinya, jika ditotalkan dari jumlah kekurangan pengiriman dan kerusakan, terdapat 1.562
62 surat suara yang saat ini masih mengalami kekurangan oleh KPU Kabupaten Batanghari. Dan saat ini pihak KPU sendiri telah memilah atau memisahkan surat suara yang rusak yang nantinya akan disimpan sebagai dokumen bukti kerusakan dari terhadap surat suara yang rusak tersebut yang selanjutnya akan dilaporkan kepada pihak KPU Provinsi Jambi. Demikian. Yogi. Ya, Ade. Lalu bagaimana sistem pengembalian surat suara yang rusak dan seperti apa jenis kerusakan yang ditemukan, Ade? Ya, baik. Untuk pengembalian nanti pihak KPU Kabupaten Batanghari akan menyampaikannya kepada pihak KPU Provinsi, di mana nanti pihak provinsi akan selanjutnya melaporkan terhadap kerusakan maupun kekurangan dari surat suara tersebut yang nantinya pihak penyedia jasa percetakan sendiri diminta untuk melakukan pergantian dan mencukupi dari kebutuhan atau kekurangan yang terdapat terhadap surat suara Pilgub Jambi yang untuk di Kabupaten Batanghari sendiri. Dan nantinya jumlah ini pun direncanakan telah disampaikan besok atau esok harinya akan disampaikan pihak KPU Batanghari terhadap jumlah kekurangan maupun kerusakan surat suara sendiri. Dan jenis surat suara yang ditemukan rusak tersebut yakni seperti adanya robek atau gesek atau yang cacat di bagian gambar dari masing-masing paslon. Serta juga terdapat adanya proses cetak gambar yang ganda dilakukan oleh pihak percetakan sendiri, sehingga ini dinyatakan tidak layak untuk dilakukan atau dipergunakan pada proses pencoblosan nanti. Dan juga nantinya surat suara yang rusak tersebut akan disimpan sebagai dokumen bukti terhadap kerusakan yang nantinya sebelum tahapan pencoblosan surat suara rusak tersebut akan dilakukan pemusnahan oleh pihak KPU Kabupaten Batanghari. Demikian. Ya, baik, Ade Juniawan yang melaporkan langsung dari Kabupaten Batanghari. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Ade. Ya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun telah selesai melakukan tahapan penghitungan dan penyortiran serta pelipatan surat suara Pilgub. Sebanyak 1.954 lembar dinyatakan kurang kirim dan rusak. Berdasarkan hasil perhitungan dan penyortiran logistik Pilkada 2024 tersebut, KPUD Sarolangun menemukan kekurangan kirim surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi. Sebanyak 1.409 lembar serta 576 lembar surat suara rusak. Komisioner KPUD Sarolangun Ari Wibowo mengatakan, jumlah surat suara sesuai kebutuhan seharusnya berjumlah 219.647 lembar, sementara dari hasil perhitungan berjumlah 218.269 lembar surat suara. Sedangkan jumlah surat suara dengan kondisi baik sebanyak 217.693 lembar. Dan rusak berjumlah 576 lembar, sehingga KPUD kekurangan surat suara berjumlah 1.954 lembar. Terkait penyortiran, kita sudah melaksanakan penyortiran lipat itu selama 3 hari dan kita menemukan sekitar 576 itu suara rusak, 1409 itu suara yang kurang kirim. Ini jumlah kekurangan kita itu 1.954 lembar. Kerusakan surat suara hasil penyortiran didominasi adanya bercak dan degradasi warna di gambar pasangan calon, sementara tidak ditemukan surat suara yang sobek. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi akan beri sanksi tegas bagi peserta ataupun tim kampanye yang melanggar aturan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pilkada 2024. Ya saudara, Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan pengawasan di wilayah terisolir Renakasah, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Untuk dapat menjangkau lokasi, para petugas membutuhkan waktu tempuh selama 1 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan khusus.
Seperti inilah perjuangan pengawas pilkada serentak tahun 2024 dan aparat kepolisian dalam mengawasi dan mengamankan pelaksanaan kampanye di daerah terisolir Desa Renakasah, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Kondisi medan yang sulit dan akses jalan yang buruk membuat pengawas pilkada bersama aparat kepolisian kesulitan untuk menuju lokasi kampanye. Perjalanan sepanjang 10 km harus ditempuh selama 1 jam dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 khusus yang sudah dimodifikasi. Bahkan di tengah perjalanan, petugas harus turun dari kendaraan dan terpaksa berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Hal itu dikarenakan sebagian permukaan jalan menuju Desa Renakasah merupakan rawa yang digenangi oleh air dan lumpur, serta hanya ada sehelai papan yang disusun oleh warga sebagai pijakan. Meski dengan medan yang sulit, namun para petugas PPK Kayu Aro tetap melakukan pengawasan di daerah yang terisolir tersebut. Hal itu bertujuan agar tahapan pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Kerinci berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Meski belum ada kampanye terbuka yang dilakukan oleh paslon peserta pilkada dan pilgub, namun jajaran Bawaslu di setiap tingkatan di wilayah Kabupaten Sarolangun terus melakukan pengawasan secara ketat dan melekat dalam tahapan proses kampanye. Hingga saat ini masih belum ada pasangan calon peserta pilkada dan pilgub yang menggelar kampanye rapat umum terbuka di Kabupaten Sarolangun. Kampanye masih dilakukan secara terbatas dan tertutup. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan, dalam pelaksanaan kampanye secara terbatas dan tertutup, pihaknya meminta dan mengingatkan semua pasangan calon serta tim pemenangan untuk mengikuti aturan yang telah ditentukan. Proses kampanye yang dilakukan pasangan calon secara terbatas dan tertutup ini akan diawasi oleh jajaran Bawaslu bersifat terbuka sebagai upaya mencegah adanya pelanggaran, begitu juga pengawasan terhadap pasangan calon gubernur yang melakukan kampanye terbatas dan tertutup di sejumlah lokasi dalam Kabupaten Sarolangun. Ya, sampai hari ini kami Bawaslu Sarolangun belum ada diajak membahas ataupun rakor terkait dengan penentuan jadwal rapat umum ya, kampanye rapat umum oleh KPU ataupun pemberitahuan dari calon. Bawaslu Kabupaten Sarolangun selalu bekerja sama dengan aparat kepolisian serta lembaga terkait guna memaksimalkan pola pengawasan sehingga pelaksanaan pilkada dan pilgub tahun 2024 di Kabupaten Sarolangun dapat berjalan aman, tertib, serta sesuai aturan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Layanan pindah memilih bagi warga di Pilkada 2024 telah resmi dibuka KPU. Bawaslu meminta jajaran Panwascam dan Panwas Kelurahan dan Desa untuk mengawasi secara ketat pendaftaran pindah memilih. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tahun 2024 sebanyak 174.860 pemilih. Pasca ditetapkannya DPT tersebut, Bawaslu meminta jajaran Panwascam dan Panwas, Kelurahan dan Desa untuk melakukan pengawasan pendaftaran pindah memilih. Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurdin Manesa mengatakan pihaknya dan seluruh jajaran akan memperketat pengawasan terhadap daftar pemilih tambahan atau DPTB yang tersebar di 507 TPS. Bawaslu akan terus melakukan pengawasan secara cermat sampai nanti pada 20 November 2024 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2019 yang masih membuka ruang untuk pindah memilih dengan ketentuan syarat bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap atau mendampingi rawat inap, menjadi tahanan rutan atau lapas, dan tertimpa bencana. Bawaslu menilai ruang-ruang terbuka untuk melakukan pindah memilih sampai dengan 7 hari sebelum pemungutan suara. Sejauh ini Bawaslu dalam pengawasan data pemilih
sampai saat ini sudah berjalan dengan baik ya. Jadi jumlah DPT yang terakhir hasil pleno KPU itu 174.860. Nanti kalaupun ada tambahan itu nanti paling di bagian daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Sementara itu, Bawaslu Tanjung Jabung Timur telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala saat melakukan proses pindah memilih. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Selain politik uang, menghina hingga mengganggu ketertiban umum merupakan bentuk pelanggaran pada keberlangsungan pilkada. Bawaslu Muaro Jambi menegaskan akan memberi sanksi tegas bagi peserta maupun tim kampanye yang melanggar aturan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi mengawal ketat keberlangsungan tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Jika terbukti melakukan pelanggaran, Bawaslu akan mengambil langkah tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran. Pimpinan Bawaslu Muaro Jambi, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Elvi Prasatya mengatakan, para peserta pilkada diingatkan agar tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan, terutama menjanjikan atau memberikan uang yang mempengaruhi keputusan pemilih. Kemudian peserta dan tim kampanye pilkada juga dilarang menghina seseorang, agama, suku bagi 4 pasangan calon, serta memberikan sanksi tegas bagi mereka yang mengadu domba dan mengganggu ketertiban umum. Bagi yang terbukti melanggar, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda puluhan juta rupiah. Kampanye di dalam cyber maupun berkampanye secara keseluruhan. Jadi ada beberapa hal yang dilarang. Yang pertama, mempersoalkan dasar negara, ya, Pancasila dan Undang Dasar 1945. Kemudian tidak boleh menghina suku, agama, ras, dan golongan. Ya. Selain melakukan pengawasan secara mandiri, Bawaslu juga membuka posko pengaduan dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten bagi masyarakat apabila menemukan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, BMKG memprediksi potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang akan terjadi dalam 2 hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dadakan dan longsor diminta waspada bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi adanya peningkatan curah hujan pada desarian 3 bulan Oktober 2024. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sri Utami Widyastuti mengatakan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi melanda sebagian wilayah di Kabupaten Muaro Jambi, terutama pada periode 10 hari ke depan sejak 24 Oktober 2024. Daerah yang diwaspadai bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat disertai petir dan angin kencang, yakni diantaranya Kecamatan Jaluko, Mestong, Sungai Bahar, Bahar Utara, dan Bahar Selatan. Kemudian Kecamatan Kumpe Ulu, Marosebo, Sakernan, dan Kecamatan Sungai Gelam. Peningkatan curah hujan dipengaruhi potensi pertumbuhan awan hujan dalam skala yang luas di Kabupaten Muaro Jambi. Ada potensi hujan lebat, mohon untuk diwaspadai di daerah-daerah yang ada di pinggiran Sungai Batanghari. Masyarakat dan instansi terkait diminta waspada bencana dampak cuaca ekstrim yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi, terutama daerah yang rawan banjir dadakan dan longsor dampak dari hujan lebat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski sudah memasuki periode musim hujan di akhir tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi memutuskan untuk memperpanjang status siaga darurat Karhutla Provinsi Jambi hingga 31 November 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Randy Arta. Selamat sore Randy. Randy, seperti apa? Apa yang menjadi penyebab diperpanjangnya status siaga darurat Karhutla Provinsi Jambi? Baik, selamat sore Cynthia dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi Jambi memutuskan untuk memperpanjang status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan tahun 2024 yang seharusnya berakhir pada 31 Oktober ini. Status tersebut resmi diperpanjang pemerintah hingga 31 November 2024
atau sejak ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2024. Dari informasi yang disampaikan oleh penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman, keputusan tersebut dilakukan berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 18 Oktober lalu karena adanya potensi hujan di sejumlah daerah yang masih rendah. Kondisi tersebut menjadi alasan utama dipanjangnya status siaga karhutla hingga 1 bulan ke depan. Pemerintah menjelaskan belum meratanya potensi hujan di sejumlah daerah dikhawatirkan akan munculkan titik-titik api yang dapat menyebabkan terjadinya karhutla. Perpanjangan status siaga karhutla ini juga dilakukan pemerintah dalam upaya untuk memitigasi bencana kebakaran di wilayah Provinsi Jambi. Demikian, Cynthia. Lalu daerah mana saja yang dianggap rawan masih terjadi kebakaran hutan dan lahan, Randy? Baik, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh BPBD, karena hujan yang belum merata itu khususnya terjadi di bagian wilayah barat provinsi, wilayah timur Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi dan juga Tanjung Jabung Timur yang didominasi oleh lahan gambut. Demikian, Cynthia. Lalu untuk luasan hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi hingga menjelang akhir bulan Oktober ini berapa, Randy? Baik, berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPBD Provinsi Jambi, hingga memasuki periode akhir bulan Oktober ini, total luas kebakaran hutan lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi mencapai 1.080 hektar, dengan rincian Muaro Jambi sebanyak 389 hektar, Tarolangun 295 hektar, kemudian Batanghari 158 hektar, kemudian Merangin 75 hektar, Tebon 64 hektar, Bungo 25 hektar, selanjutnya Tanjung Jabung Barat 33 hektar, Tanjung Jabung Timur 21 hektar, dan yang terakhir adalah Kota Jambi sebanyak 17 hektar. Luas karhutla tersebut 590 hektar terjadi pada lahan mineral, sementara 486 hektar terjadi pada lahan gambut. Hingga memasuki periode akhir bulan Oktober ini, hanya ada 2 daerah di Provinsi Jambi yang bebas dari catatan kebakaran hutan dan lahan. 2 daerah itu yakni Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Demikian, Cynthia. Baiklah, Randy, 1.080 hektar hutan dan lahan terbakar menjelang akhir Oktober 2024. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Pemkab Bungo menggelar Festival Batik Bungo 2024 sebagai ajang mempromosikan batik daerah. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Bungo ke-59 tahun 2024, pemerintah kabupaten menggelar Festival Batik Bungo 2024 sebagai ajang mempromosikan kekayaan batik khas Kabupaten Bungo. Dalam rangka mempromosikan keindahan dan keunikan batik lokal, pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Bungo menggelar kegiatan Kemilau Festival Batik bagi putra-putri tingkat SMA dan mahasiswa se-Kabupaten Bungo di lapangan MTQ Baru Rimbo Tengah. Bupati Bungo Mashuri mengatakan, kegiatan Festival Batik ini merupakan agenda tahunan pemerintah Kabupaten Bungo dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Bungo ke-59 tahun 2024. Festival ini bertujuan untuk mendorong kreativitas para desainer lokal serta pelaku UMKM di Bungo agar terus menghasilkan karya-karya unggulan dalam batik khas Bungo yakni tanduk ruso, serta juga untuk mengenalkan, mengeksplorasi, dan mempromosikan kekayaan batik lokal di Kabupaten Bungo. Putra-putri batik, ya. Mulai semalam tingkat SD, SMP, ini tingkat SMA dan mahasiswa. Kita apresiasi kepada panitia penyelenggara dan juga panitia besar HUT Kabupaten Bungo ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Bungo. Masih ada beberapa malam lagi ke depan, pemilihan bujang gadis Bungo dan juga nanti ada hiburan. Nah, ini mudah-mudahan ini juga bisa mengangkat UMKM yang ada di Kabupaten Bungo.
Kegiatan festival batik ini berlangsung dari tanggal 21 hingga 23 Oktober 2024. Pada penutupan Festival Batik Bungo Expo tersebut ditandai dengan penyerahan piala dan piagam kepada para pemenang lomba yang diserahkan langsung oleh Bupati dan Ketua TPPKK Bungo. Mukhriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Sebagai bentuk menanamkan ilmu pendidikan yang berakhlak baik, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Batanghari melaksanakan serasehan pelajar yang bertujuan untuk mengedukasi pelajar untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum. Sebagai bentuk menciptakan kondusivitas serta keamanan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan pelajar, unsur Forkopimda Batanghari melaksanakan kegiatan serasehan pelajar tingkat SMA di GOR BSC Muaro Bulian Kamis pagi. Berbagai rangkaian acara mulai dari pemberian motivasi hidup hingga himbauan untuk menghindari pergaulan bebas seperti kenakalan remaja menjadi tujuan utama dalam kegiatan ini. Hal ini dikarenakan dampak mulai maraknya aktivitas kelompok pelajar yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Penjabat sementara Bupati Batanghari Arif Budiman mengatakan, upaya ini merupakan langkah awal dari pihak berwenang dalam pencegahan kenakalan remaja serta mengedukasi agar pelajar lebih fokus menjalankan pendidikan demi masa depan lebih baik. Cuma tingkat pengawasan dari kita dan orang tua yang kadang-kadang yang masih belum optimal. Nanti kita menghimbau ke semua masyarakat agar mengkampanyekan untuk menghindari tindak kekerasan dan tawuran. Sementara itu, Arif Budiman mengimbau agar orang tua dapat berperan aktif mengawasi aktivitas anak-anaknya agar tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan atau tindak pidana hukum. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5 Jambi optimalkan kawasan candi untuk kesejahteraan masyarakat. Informasinya usai jeda. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Pada kasus ruda paksa oleh salah satu mahasiswa di Jambi dengan tersangka berinisial R, kini polisi masih mencari identitas para terduga korban dan meminta korban untuk membuat laporan yang dapat memberatkan hukuman tersangka. Kasus ruda paksa salah satu mahasiswa di kota Jambi dengan tersangka berinisial R masih didalami penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jambi. Penyidik ini masih mencari dugaan korban lainnya dari aksi bejat tersangka tersebut. Bahkan kini polisi masih mengidentifikasi foto-foto 4 wanita yang diduga korban lainnya. Bila terindikasi, polisi akan menjemput korban dan meminta untuk membuat laporan. Hal itu tentunya agar memberatkan hukuman dan membuat jerat tersangka. Sementara itu, sang korban kini masih mengalami trauma. Polisi dibantu Unit Perlindungan Perempuan Provinsi Jambi tengah mendampingi dan memberikan trauma healing agar memulihkan kondisi psikologis korban. Sebelumnya, Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jambi mengamankan seorang mahasiswa salah satu kampus di Jambi berinisial R. Pria warga Kabupaten Sarolangun tersebut usai meruda paksa rekannya satu kampus yang juga berinisial R di salah satu kontrakan di kawasan Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi. Ari Haryo, TVRI Jambi melaporkan. Polisi tetapkan tersangka baru dalam kasus pembunuhan wanita yang mayatnya ditemukan di dalam lemari. Tersangka tersebut merupakan seorang wanita dan merupakan kekasih dari pelaku pembunuhan. Kasus kematian Resti Widya yang mayatnya ditemukan di dalam lemari di kamar kos Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi terus didalami penyidik.
Kini penyidik kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus tersebut. Tersangka merupakan seorang wanita berinisial S yang merupakan kekasih dari pelaku DS. S dinyatakan terlibat secara tidak langsung dalam kasus tersebut. S kedapatan menyimpan sebagian barang milik korban yang dicuri pelaku DS. Atas perbuatan S dijerat dengan pasal 480 KUHP tentang penadah barang curian dengan ancaman penjara hingga 4 tahun. Terkait pacarnya ini, itu sudah ditetapkan sebagai tersangka nih. Ya, kita kenakan atau patut diduga di pasal 480. Perannya sebagai apa? Perannya dia menyimpan barang hasil jarak atau patut diduga hasil dari kejahatan. Sebelumnya Resti Widya, wanita berusia 30 tahun ditemukan tewas di kamar kosan di Jalan Kasuari, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Jasad warga Kampung Nengger, Desa Batu Kowong, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten ini ditemukan di dalam lemari dengan kondisi tangan terikat. Dari hasil penyelidikan polisi, wanita tersebut merupakan korban pembunuhan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Seorang siswa SMA di Kota Jambi nekat ruda paksa siswi SMP yang masih berusia 15 tahun. Atas perbuatannya pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jambi ringkus AP, remaja yang masih berusia 16 tahun. Siswa kelas 2 sekolah menengah atas ini harus berurusan dengan polisi lantaran nekat meruda paksa TJ, siswi salah satu sekolah menengah pertama. Aksi tersebut terjadi sesaat pelaku dan korban berkenalan di media sosial. Pelaku bahkan mengancam korban secara verbal untuk mengintimidasi korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, diketahui AP telah 4 kali melakukan aksi bejatnya tersebut sebelum aksinya diketahui orang tua korban. Seseorang yang sudah kita tangkap tadi malam dan saat ini sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka atas nama inisial ANP berusia 16 tahun dengan status pelajar SMA. Laporan ini disampaikan oleh keluarga korban tanggal 25 September 2024 dan penyidik telah melaksanakan pemeriksaan terhadap korban, termasuk juga fair terhadap korban, dan juga penyidik telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan trauma healing kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku anak di bawah umur ini dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. 1.800 ton stok beras akan disiagakan di gudang Perumbulok Kerinci untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dalam menghadapi Hari Raya Natal dan akhir tahun. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Perumbulok telah menyiapkan sebanyak 1.800 stok beras untuk persediaan masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dalam menghadapi Hari Raya Natal dan akhir tahun. Hingga saat ini jumlah stok yang tersedia di gudang Perumbulok sebanyak 500 ton dan akan diimpor stok beras dari wilayah Palembang sebanyak 1.300 ton dalam waktu dekat. Kepala Perumbulok Kerinci Afrinaldi Sinaga mengatakan, sebanyak 1.800 ton beras akan didistribusikan kepada masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dan diperkirakan akan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Januari 2025. Saat ini untuk kita kondisi stok itu lebih dari cukup, lebih dari aman untuk beberapa bulan kemudian. Karena untuk secara statistik stok beras di Bulog Sungai Penuh sebanyak 500 ton, di mana masih ada pengiriman lagi dari wilayah Palembang kurang lebih 1.300 ton. Jadi secara total
untuk tanam stok kita sampai bulan Desember itu ada 1.800, di mana bisa mencukupi sampai kira-kira bulan Januari. Afrinaldi juga menambahkan, selain persediaan stok beras, pihaknya akan menyiagakan sebanyak 18.000 liter minyak goreng dan 26.000 kg gula pasir dalam menghadapi Hari Raya Natal serta akhir tahun. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, program pemberdayaan masyarakat menjadi fokus Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5 Jambi untuk mengoptimalkan kebermanfaatan kawasan candi untuk kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ilmu pengetahuan dan wisata serta mengoptimalkan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat di 8 desa menjadi unsur penting dalam memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat ini. Telah selesainya target revitalisasi pada tahun 2024 membuat Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5 Jambi mulai fokus pada program pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan kawasan wisata Candi Moro Jambi. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5 Jambi, Agus Widiatmoko mengatakan ada 8 desa yang menjadi fokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Pelibatan masyarakat menjadi upaya strategis yang dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan kawasan budaya Candi Moro Jambi agar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Pengembangan pengetahuan dan wisata serta mengoptimalkan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat di 8 desa menjadi unsur penting dalam pemaksimalan program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ini akan menjadi ujung tombak pengenalan nilai-nilai budaya lokal masyarakat di kawasan Candi Moro Jambi kepada wisatawan. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata Candi Moro Jambi diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi daerah. Sejarangan 8 desa yang ada di kawasan dan targetnya bulan November kita sudah punya peraturan bersama kepala desa. Yang nantinya penting untuk ikut bersama-sama di dalam pengelolaan kawasan Cagar Nasional Moro Jambi. Jadi itu aja tahun ini targetnya. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5 Jambi memastikan revitalisasi yang dilakukan pemerintah pusat di kawasan Candi Moro Jambi telah rampung dan dapat dikunjungi wisatawan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Minat baca di Provinsi Jambi perlahan mulai meningkat. Hal itu terlihat dari jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah yang hampir setiap hari mengalami peningkatan. Minat baca untuk menumbuhkan literasi di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan. Dari kalangan anak-anak hingga dewasa mulai banyak mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Jambi. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan masyarakat di perpustakaan daerah Provinsi Jambi. Kabid Pengembangan Koleksi Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, Desi Isbarni mengatakan, hampir setiap hari kunjungan masyarakat di perpustakaan mencapai 100 orang lebih. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jambi akan berupaya untuk terus meningkatkan minat baca masyarakat dengan meningkatkan fasilitas layanan dan turun langsung ke setiap sekolah yang ada di Jambi. Kami Dinas Perpustakaan dari Provinsi Jambi dalam meningkatkan minat literasi, yaitu kami juga bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah dan juga instansi vertikal, yaitu kami selalu dikunjungi oleh sekolah-sekolah yang setiap bulannya untuk berkunjung di perpustakaan Provinsi Jambi. Desi berharap minat baca masyarakat Provinsi Jambi terus meningkat, khususnya untuk anak usia dini. Joko Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, demikianlah Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan saya Yogia Perlianto. Saya Cynthia Permana bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.